Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Judul video saya kali ini adalah skandal manipulasi harga Forex oleh trader bank-bank besar. Ini adalah sebuah kasus yang sangat besar yang menggemparkan dunia perforexan yang bertentangan dengan keyakinan sebagian orang termasuk saya. Terus terang saja ya teman-teman semua, bahwa pasar forex atau market forex itu adalah sebuah market yang tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun juga. Jadi mana yang benar nih? Apakah market forex itu dia bisa dimanipulasi atau tidak? Nah, kita akan cari jawabannya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya dan aktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi forex dan gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Oke, nanti jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Baik teman-teman, kita akan langsung saja ke kasusnya ya. Jadi ini adalah sebuah kasus yang terbongkar itu antara tahun 2013 sampai 2015 ya. Jadi trader bank-bank besar itu terlibat dalam kong kali kong pengaturan harga benchmark rates WM Reuters dalam kurun waktu diperkirakan selama 1 dekade. Kemudian kita akan bahas dulu apa sih itu WM Reuters Benchmark Rates ya, agar kalian paham ini kasusnya seperti apa ya. Jadi WM Reuters Benchmark Rates itu adalah harga acuan nilai tukar mata uang spot ataupun forward yang digunakan sebagai standar untuk menilai atau menghitung valuasi sebuah aset atau portofolio yang berlaku sejak 1994. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman semua, ini adalah kasus yang sangat luar biasa sekali karena benchmark rate ini memang dia digunakan untuk menilai atau menghitung valuasi sebuah aset ya atau sebuah portofolio dari perusahaan-perusahaan. Bisa dibayangkan berapa perusahaan yang terpengaruh ya dengan adanya kasus manipulasi benchmark rates ini. Sekarang kita masuk ke bank-bank besar yang terlibat ya teman-teman. Jadi setidaknya ada 15 bank besar yang terlibat, termasuk Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, JP Morgan Chase, RBS, Standard Chartered, dan UBS. Jadi ini pihak-pihak yang terlibat juga bukan main-main ya, bukan pihak-pihak ecek-ecek ya teman-teman semua. Jadi 15 bank besar ini adalah memang bank-bank yang selama ini kita tahu mereka lah penguasa market interbank yang menggerakkan market forex. Kerugian yang diderita para klien bank-bank tersebut mencapai setidaknya 11 miliar dolar per tahun. Namun total kerugian tidak atau belum bisa diketahui dengan pasti. Nah, sekarang kita akan masuk ke aspek yang sangat penting dan sangat menarik sekali dalam kasus ini, yaitu jendela 1 menit ya. Jadi begini teman-teman semua, harga benchmark rate WM Reuters itu ditentukan dalam waktu 1 menit, tepatnya 30 detik sebelum dan sesudah jam 4 sore waktu London, yang diambil dari nilai tengah atau median transaksi yang terjadi dalam tempo 1 menit itu. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman semua, dalam jendela 1 menit inilah para pelaku manipulasi harga benchmark rate ini melakukan aksinya ya. Jadi ini adalah sebuah aksi yang sangat cepat, masuk keluar dengan sangat cepat sekali. Sekarang kita akan bahas kong kali kong seperti apa yang terjadi di antara para pelaku ini ya. Jadi para trader bank-bank besar itu mereka membagi informasi rahasia tentang posisi atau order yang dimiliki oleh klien mereka dalam sebuah chat room dengan tujuan menggerakkan harga ke arah yang menguntungkan posisi trading mereka sendiri. Jadi para trader nakal ini dengan informasi yang mereka punya tentang rencana order atau posisi klien-klien mereka, mereka justru menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri dan mereka trade against their clients ya. Jadi mereka itu trading melawan klien mereka sendiri. Ilustrasinya seperti ini ya teman-teman, juga bisa baca di layar monitor supaya lebih paham juga ya. Jadi misalkan begini, ini ilustrasi saja ya teman-teman. Jadi misalkan nih jam 15:55 itu order sell EUR USD senilai 1 miliar euro pada harga benchmark itu masuk dari klien ya. Katakanlah saat order itu masuk, harga euro itu di 1.1210 ya, 1.1210 ya. Nah,
Kemudian lanjut, pada pukul 15.55 sampai pukul 16.00, ini terutama pada jendela waktu 1 menit tadi ini ya teman-teman semua, trader, maksudnya trader nakal, trader bank nakal beserta konco-konconya tadi itu melakukan sell EUR USD di harga tertinggi untuk menurunkan harga. Ya, di sini teman-teman harus mulai mengerti secara pelan-pelan logikanya ya. Kemudian pada jam 4 sore, order klien tereksekusi di harga benchmark 1.1200 sehingga mendapat 1.120 juta US dollar. Nah, catat di sini, perhatikan ya teman-teman. Jika tidak dimanipulasi ya, jika tidak dimanipulasi, klien itu harusnya dapat 1.121 juta US dollar ya. Klien itu artinya rugi 1 juta US dollar ya teman-teman semua. Sebaliknya si trader itu untung dengan menjual euronya di harga yang tinggi dan membeli euro klien di harga yang lebih rendah. Namun jangan bayangkan hal ini seperti ketika kita main di pasar derivatif atau CFD ya teman-teman semua. Tidak, karena ini adalah transaksi yang terjadi di market interbank. Jadi di sini transaksinya itu real, ada barangnya dan juga ada pertukaran uang yang benar-benar terjadi. Penjelasan detailnya seperti ini ya teman-teman, agar teman-teman juga bisa paham ya. Jadi pukul 15.55 para trader nakal ini kan mereka sudah mendapatkan, sudah mengetahui ya, ini ada klien nih, dia order 1 miliar euro di angka benchmark ya kan. Nah, pada pukul 15.55 itu harga euro itu masih di level 1.1210 ya. Nah, pada jam ini, terutama di jendela 1 menit itu ya, jendela waktu 1 menit tadi itu ya teman-teman semua, para trader nakal ini mereka menjual euro mereka ya. Jadi katakanlah mereka juga menjual 1 miliar euro di angka 1.1210 ya. Artinya apa? Mereka dapat duit berapa dolar? Mereka dapat duit 1.121 juta US dollar, yaitu duit yang mereka dapat dari hasil menjual 1 miliar euro di level 1.1210 ya. Nah, ketika pukul 4 sore ya teman-teman semua, harga benchmarknya itu karena tadi kan waktu mereka jual harganya kan turun ya kan. Nah, harga benchmarknya itu turun dan ditetapkan di angka 1.1200 dan order dari si klien ini tereksekusi. Dia tereksekusi di level berapa? Dia tereksekusi di level benchmarknya kan 1.1200. Artinya klien ini mendapat dolarnya berapa? Si klien itu hanya mendapat dolar 1.120 juta US dollar ya. Dan yang dilakukan para trader nakal ini adalah mereka buyback euronya dari klien mereka ya kan. Jadi mereka jual euro mereka itu di angka 1.121 juta US dollar, mereka beli euro klien mereka itu di harga yang lebih murah senilai 1.120 juta US dollar. Artinya mereka cuan 1 juta US dollar dan si klien ini mereka dirugikan sebanyak 1 juta US dollar. Karena kalau tidak dimainin, tidak dimanipulasi harga benchmarknya ini, maka mereka bisa mendapatkan 1.121 juta US dollar ya. Jadi ini bedanya 10 pip, tapi 10 pip itu nilainya bisa 1 juta US dollar ya. Kalau di kita kan nilainya kan ece-ece ya teman-teman semua. Tapi sekali lagi ini adalah permainan para big boss ya di market interbank yang nilainya itu juga sangat luar biasa. Sanksi dan implikasi. Bank-bank yang terlibat dalam skandal ini mendapatkan sanksi denda sebesar ratusan juta hingga miliaran US dollar dalam kurun waktu 2014 sampai 2015 dan beberapa trader atau pelaku dihukum penjara ya. Akibat skandal ini, regulasi diperketat dan jendela waktu penentuan harga benchmark rate itu diubah dari 1 menit menjadi 5 menit untuk mempersulit kong kali kong. Jadi bayangin ya teman-teman, jendela waktu 1 menit tadi itu karena skandal ini itu diubah jendela waktunya menjadi 5 menit. Artinya apa? Waktu penentuan harga benchmark rate ini menjadi 2,5 menit sebelum jam 4 sampai 2,5 menit setelah jam 4. Mengapa jendela waktu 1 menit tadi itu diubah menjadi 5 menit teman-teman semua? Karena itu untuk mempersulit aksi kong kali kong atau aksi manipulasi yang mungkin bisa dilakukan oleh kelompok kartel yang nakal.
Karena jika jendela waktunya itu hanya 1 menit ya teman-teman semua, itu akan memperbesar peluang dari para kartel nakal ini untuk masuk dan keluar secara cepat dengan tujuan untuk memanipulasi harga benchmark ini. Namun jika waktunya itu diperpanjang menjadi 5 menit, ya 2,5 sebelum dan setelah jam 4, maka hal ini akan meningkatkan resiko dari para kartel trader nakal ini ya teman-teman. Kenapa? Karena dalam jangka waktu 2,5 menit sebelum dan setelah jam 4 itu bisa saja ada pemain lain yang masuk. Ada big boss lain yang masuk, tiba-tiba aja transaksi, dan itu bisa mengacaukan semua rencana mereka. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan para trader bank nakal ini bukannya tidak memiliki resiko ya. Mereka membentuk kartel untuk mengurangi resiko, namun potensi pemain lain yang masuk pasar dan mengacaukan rencana mereka tetap saja ada ya. Apalagi jika jendela 1 menit itu sudah diperpanjang menjadi 5 menit, maka resiko ada pemain lain yang masuk dan mengacaukan rencana mereka itu akan menjadi semakin lebih besar. Nah, sekarang kita akan menjawab nih pertanyaan di depan tadi ya. Apakah kalau begitu market forex itu bisa dimanipulasi dan bisa dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki modal besar ya? Kita akan coba jawab ya teman-teman semua. Kasus ini menunjukkan pada kita bahwa manipulasi harga terbukti bisa dilakukan kartel trader ya. Namun di saat yang bersamaan, kasus ini juga menunjukkan bahwa memanipulasi market forex secara keseluruhan bukan perkara yang mudah, beresiko, dan hanya bisa dilakukan dalam skala kecil karena ukuran forex market yang luar biasa besar. Jadi seandainya pun ada kartel nakal yang berusaha untuk memanipulasi harga forex ya, seperti yang ada di kasus ini ya teman-teman semua, mereka hanya bisa melakukannya itu dalam skala yang sangat kecil ya teman-teman. Tidak bisa sampai melakukannya itu misalkan nih sampai mengubah tren major misalkan ya kan, dari tren majornya itu menjadi bullish sampai menjadi bearish atau sebaliknya ya kan. Ini kita bicara soal tren major ya teman-teman semua. Itu kalau menurut saya sih itu masih sangat jauh. Karena market forex ini adalah market yang luar biasa besar ya teman-teman semua. Dan para pemain yang bermain di market interbank ini tidak semua dari mereka itu punya tujuan berspekulasi. Banyak juga trader komersial yang mereka bermain di pasar forex ini dengan tujuan misalnya untuk hedging atau memang untuk mendukung core bisnis mereka. Jadi jawaban saya jika ditanya apakah market forex itu bisa dimanipulasi, jawabannya adalah bisa, tapi hanya dalam skala yang kecil, dan hal itu juga memiliki risiko yang sangat besar. Market forex tetap adalah market yang paling sulit untuk dimanipulasi jika dibandingkan misalkan dengan market-market yang lebih kecil seperti misalkan market saham dan market komoditi misalnya. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman semua, dan jika Anda mendapati video ini bermanfaat, bisa share ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.